A True Martial World. Bab 104. Judul, Kamu Keluar. Yiyun diam-diam kembali ke tempatnya dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Semua orang fokus pada Yiyun. Orang-orang masih berdiskusi tentang apa itu awan ungu di langit itu. Purple air comes from the east adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh para kultivator tingkat tinggi di padang gurun yang luas sebelumnya. Terlebih lagi, rakyat jelata di alam liar yang luas tidak tahu apa itu. Tidak ada yang pernah menyaksikan pemandangan seperti ini sebelumnya di Cloud Wilderness. Faktanya, bahkan di ibu kota kerajaan, sangat sedikit orang yang pernah menyaksikan Purple air comes from the east. Di antara orang-orang dari hutan belantara yang luas, hanya para tetua suku dari klan suku Tao yang telah melihat catatan Purple air comes from the east di buku-buku sejarah. Tetapi buku-buku kuno di alam liar yang luas hanya menyebutkan Purple air comes from the east tanpa banyak detail. Mungkin karena orang yang menulis buku belum pernah melihat Purple air comes from the east, dan hanya mendeskripsikannya dari imajinasi. Jadi untuk mengenalinya dari catatan itu adalah masalah lain. Bagaimanapun, keadaan udara ungu datang dari timur berada di luar mereka, dan ekspektasi mereka terhadap Yiyun membuat banyak dari mereka tidak berpikir ke arah itu secara tidak sadar. Hanya beberapa kepala klan suku Tao seperti sesepuh yang memiliki beberapa kecurigaan, tetapi dia tidak berani mengkonfirmasi. Dia dengan cermat mengamati reaksi Zhang Tan dan mendapatkan beberapa petunjuk darinya. Pada titik ini, Zhang Tan pergi sementara. Dengan Zhang Tan sebagai kepala, beberapa anggota Jin Longwei sedang menyusun skor kandidat Mortal Blood. Hasil akhir dari para kandidat adalah pertimbangan usia, tingkat teknik kultivasi, level mereka, kekuatan mereka dan beberapa faktor. Baru kemudian, skor akhir diberikan. Skor ini menentukan peringkat akhir dan untuk memutuskan siapa yang menerima tempat pertama ronde Mortal Blood ini. Itu akan menentukan apakah seseorang dapat memasuki kamp elit Jin Longwei, memungkinkan mereka untuk menikmati sumber daya kultivasi terbaik dari Jin Longwei. Para peserta dengan gugup menunggu karena skor ini menentukan nasib mereka. Bagaimana mereka bisa tetap tenang? Namun, Yiyun berdiri sangat tenang saat berada di tengah keramaian. Tiba-tiba, Yiyun merasakan tatapan penuh dengan niat membunuh yang ditujukan padanya, menusuk punggungnya seperti jarum. Yiyun menoleh dan melihat mata Lian Chengyu yang marah dan berbisa, seolah dia tidak sabar untuk menguliti Yiyun hidup-hidup. Ini mengejutkan Yiyun. Di masa lalu, Lian Chengyu selalu ingin membunuhnya, dan dia tahu ini. Namun, dia belum pernah melihat kebencian Lian Chengyu mencapai level seperti itu. Melihat matanya, seolah-olah mereka ingin minum darah Yiyun dan makan daging Yiyun. Kegilaan apa yang sedang dilakukan Lian Chengyu? Bajingan kecil, apa kau melakukan sesuatu pada tulang-tulang kuno Frostpiton? Lian Chengyu tiba-tiba mengirimkan suara itu ke telinga Yiyun. Awalnya, Lian Chengyu tidak pernah menyangka bahwa masalah tulang yang terlantar itu ada hubungannya dengan Yiyun. Ini karena sebelum tulang-tulang kuno selesai disempurnakan, Yiyun telah melarikan diri dan melompat ke sungai timur. Ada orang yang memantau proses penyempurnaan siang dan malam. Selain itu, tulang kuno itu berada di kuali besar yang mendidih di Li Firewater. Air api Li itu memiliki suhu yang sangat tinggi, jadi dengan itu terendam, tidak ada cara untuk mengeluarkannya. Tapi, dengan Yiyun yang semakin menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, Lian Chengyu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang aneh dalam proses perbaikan tulang kuno. Pertama, tulang kuno Frostpiton seharusnya tidak mengalami masalah. Ketika dia pertama kali menerimanya, dia bisa merasakan Frostki yang menggigit tulang ketika dia mendekat. Dinginnya ini adalah bukti kualitas tulang kuno. Dan dalam proses pemurnian tulang kuno, banyak kejadian yang terekam dalam literatur telah terjadi. Banyak pria berbadan sehat yang memurnikan tulang-tulang itu jatuh sakit. Mereka terluka oleh hawa dingin. Itu adalah tulang kuno Frostpiton yang sangat bagus, bagaimana mungkin itu tidak memiliki efek setelah pemurnian? Awalnya, Lian Chengyu, yang pertama kali mengonsumsi esensi tulang kuno, tidak memiliki pengalaman. Dia percaya bahwa proses penyempurnaannya salah, atau ada yang salah dengan fisiknya sendiri. Tetapi setelah berpikir dengan hati-hati itu tidak terjadi. Setelah mengkonsumsi tulang kuno, tidak hanya kekuatannya tidak meningkat, amarahnya telah membakar hatinya, melukai meridiannya. Tapi Yiyun telah tumbuh lebih kuat, melukai Zhao Tiezu.
Selain itu, selama periode ini, Yiyun sebelumnya telah memperbaiki tulang-tulang kuno. Mungkinkah Yiyun telah menggunakan metode khusus untuk menukar tulang kuno Frostpython dengan sesuatu yang mirip dengan tulang kuno Frostpython? Esensi tulang kuno yang dia makan pada akhirnya adalah palsu. Esensi tulang kuno yang nyata telah dimakan oleh Yiyun. Lian Chengyu tidak tahu metode apa yang digunakan Yiyun. Tapi setelah memikirkannya, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Yiyun telah menikamnya dari belakang dan mencuri semua miliknya, merampas harapan dan kemuliaannya. Jika bukan karena Yiyun, Lian Chengyu sudah menerobos ke ranah Purple Blood hari ini. Dia akan dengan mudah lolos seleksi kerajaan, menjadi anggota Jin Longwei, atau bahkan elit Jin Longwei. Semakin banyak Lian Chengyu berpikir, semakin dia merasa deduksinya benar. Dia mengepalkan kedua tinjunya saat kukunya menembus dagingnya. Tubuhnya gemetar karena amarah. Yiyun, kamu menghancurkan masa depanku, aku akan memastikan kamu menjalani kematian yang hidup. Lian Chengyu mengertakkan gigi. Dalam kemarahannya yang ekstrim, Lian Chengyu merasa seolah-olah hatinya akan meledak. Pembuluh darah dan urat meridian muncul di dahinya seperti cacing. Seteguk darah telah menumpuk di dadanya, sampai-sampai dia hampir memuntahkannya. Meridian yang kacau dan detak jantung yang tidak menentu mengejutkan Lian Chengyu saat dia dengan cepat mengedarkan energinya dan memaksa pikirannya untuk tenang, untuk mencegah kambuhnya luka lamanya. Menghadapi Lian Chengyu yang mengamuk, wajah Yiyun tanpa ekspresi. Dia dan Lian Chengyu telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Sayangnya, Lian Chengyu tidak pernah menganggap serius Yiyun sebelumnya, kehilangan kesempatan terbaiknya. Kamu keluar. Mulut Yiyun bergerak, menyampaikan kata-katanya. Wajah Lian Chengyu berkerut, kamu benar-benar berpikir dengan apa yang kamu sebut spirit, dan dengan teknik kultivasi kamu mendapatkan wawasan tentang panggung giok putih, kamu akan dapat melakukan apa saja padaku. Kamu telah berlatih seni bela diri selama 3 bulan. Dalam pertarungan hidup dan mati yang nyata, yang terpenting adalah kekuatan, bukan potensi. Lian Chengyu sangat membenci Yiyun. Setiap katanya seperti pedang, menusuk Yiyun. Dalam pikiran Lian Chengyu, bahkan jika Yiyun telah memakan esensi tulang kuno miliknya, dan bahkan jika Yiyun memiliki bakat yang tak tertandingi dalam seni bela diri, jadi bagaimana jika dia telah menyerap semua energi dalam esensi tulang kuno? Harus diketahui bahwa Lian Chengyu sudah berada di puncak alam pengumpulan Qi. Di bawah situasi ini, dengan bantuan energi esensi tulang kuno, dia bisa menerobos ke ranah Purple Blood. Tapi sebelum Yiyun jatuh ke setengah kematiannya saat memetik tumbuhan, dia tidak memiliki kontak dengan seni bela diri. Bahkan jika dia bisa menyerap seluruh energi esensi tulang kuno, dia paling banyak akan mencapai puncak ranah meridian, atau tahap awal ranah pengumpulan Qi. Selanjutnya, Yiyun adalah seorang pemula dalam seni bela diri yang tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Yiyun tidak punya cara untuk membandingkan dengannya. Tapi Lian Chengyu mau tidak mau mengakui bahwa bakat seni bela diri Yiyun melebihi dirinya. Baik itu roh Yiyun, atau fenomena dari mendemonstrasikan tinju tulang rusuk naga, mereka adalah kesaksian fakta itu. Jadi dia harus mengambil kesempatan untuk membunuh Yiyun sebelum dia memiliki kesempatan untuk tumbuh. Jika tidak, dia akan tertinggal, dan ketika itu terjadi, dia pasti akan mati.